ada diskusi sama anak-anak. Anak saya nanya, Bunda, bunga bank itu haram nggak? Iya haram. Terus ayah kerja di bank itu gimana? Itu saya nangis. Terus dia nggak tahu, tapi suami saya nggak tahu. Soalnya kan dia berangkat terus gitu ya, kemana-mana gitu kan. Terus saya bilang ke anak-anak, iya nanti kita doain ayah ya, biar ayah mau berhenti gitu. Terus kalian sanggup nggak kalau seandainya ayah berhenti, kehidupan kita berubah gitu ya. Kita nggak punya mobil bagus, kita nggak punya uang yang banyak, kita nggak bisa naik pesawat yang Garuda lagi gitu ya. Kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Sanggup nggak? Nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa gitu. Sejak kenal MTR ini banyak sekali ya perubahan-perubahan yang kami rasakan gitu ya. Jadi MTR ini awalnya itu kan kita berpikir hanya urusan utang gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu. Jadi semua itu berubah gitu ya. Anak-anak kita berubah, keluarga kita berubah, masing-masing pribadi kita juga berubah. Pelan-pelan bergeser menjadi lebih taat pada syariat gitu ya. Ketika mengikuti event di MTR ini, hubungan suami istri itu pasti semakin baik. Ya, semakin baik, semakin mesra, semakin harmonis gitu ya. Kenapa? Karena kita disatukan gitu loh. Visi misi kita tuh jadi sama. Kalau dulu kan ada yang mau kemana, ada yang mau kemana gitu, nggak nyambung. Akhirnya ribut, ya kan. Kalau sekarang satu keluarga, satu visi. Jadi ayahnya, ibunya, anaknya satu visi, sehingga melangkah kemana-mana tuh enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat berbahagia kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena perjalanan hijrahnya banyak menginspirasi banyak orang. Beliau adalah Pak Suwardi dan Ibu dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau berdua ini sebenarnya sangat senior di masyarakat Tanpa Riba karena sudah sangat lama. Beliau alhamdulillah karena sangat menjiwai, beliau akhirnya meninggalkan posisi yang kata orang ya, posisinya sangat luar biasa sebagai bankir dan bankir senior juga, tapi alhamdulillah beliau melepaskan jabatannya dan berhijrah bertakdim di masyarakat Tanpa Riba. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Suwardi dan Ibu, Bapak. Betul ya, dulu pertama kali sebelum bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba, dulu profesinya adalah sebagai bankir. Nah, ini langsung klarifikasi langsung. Ayo monggo, Pak. Baik, makasih Mas Budi yang soleh dan ganteng. Alhamdulillah bisa hadir di sini, silaturahim di sini. Saya sebenarnya profesi sebelum bergabung di MTR ya profesional di satu bank, dengan posisi terakhir kalau corporate title-nya vice president lah ya. Ya, jadi vice president ya untuk suatu bank di suatu daerah. Kemudian posisi terakhir ya sebagai pemimpin divisi untuk jabatan. Kemudian setelah pada akhir 2017 seiring dengan rencana resign kita, kemudian kita disetujui dan langsung bergabung di komunitas ini. Alhamdulillah sejak itu mulai berhikmat di sini, mulai mengikuti MTR sampai dengan saat ini. Kemudian setelah resign kita ya buka bisnis di tempat kita. Kemudian ada beberapa lah perjalanan setelah resign sehingga sekarang saya dan keluarga menetap di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, gitu. Kalau kami sekeluarga sejak hampir setahun lebih, setahun lebih tinggal di Lombok ini. Sekarang kegiatan saya
selain berdakwah lewat bersama MTR, juga kegiatan utama juga kita ada juga diamani suatu pekerjaan untuk mengurus suatu perusahaan juga di Lombok gitu sementara. Masya Allah. Pak Suwardi, kan namanya Vice President sebuah lembaga keuangan itu kan memang diimpikan banyak orang, dreamnya banyak orang, tapi Bapak di posisi itu justru ditinggalkan. Apa yang membuat ini menjadi aneh kan gitu kan, banyak orang ingin di posisi itu karena pastinya kan ada jabatan, ada banyak hal gitu ya. Tapi Bapak ditinggalkan begitu saja dan memilih bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Hal apa yang memutuskan Bapak memang memutuskan saya harus resign? Tafadhol, Pak. Baik. Keinginan hijrah ini ya kami sudah pertimbangkan matang-matang bahwa hijrah ini menjadi satu kewajiban bagi kita, karena kami dan juga didukung anak-anak juga mengambil keputusan bahwa kami harus keluar dari lembaga ini walaupun dengan apapun konsekuensinya, karena Allah itu sudah jelas memberikan, kalau kamu meninggalkan sesuatu pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Janji Allah itu pasti. Oleh karena kami yakin dengan itu, kita malah dengan riang gembira riang gembira, Tidak menyesal sama sekali. tidak, riang gembira hijrah hijrah meninggalkan lembaga ribawi tersebut untuk lebih hidup lebih barokah, dan juga untuk ya tujuan akhir kita pengen dapat ridho dari Allah itu ya, sehingga apapun risikonya, apapun kenikmatan yang telah kita nikmati sebelumnya itu tidak sebanding sih dengan hidayah yang diberikan Allah. Masih diberi kesempatan untuk bisa hijrah, sehingga ya sampai dengan saat sekarang ya seperti ini, walaupun juga keadaannya jauh berubah ya. Kalau kita bicara berubah sebelum hijrah maupun setelah hijrah ya jauh sangat beda jauh banget. Jadi itu nggak menjadi pikiran bagi kita. Yang penting kita pengen utama mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibu langsung nih ke Ibu nih. Bu, perasaan Ibu ketika Bapak memutuskan untuk keluar atau resign dari lembaga keuangan di posisi puncaknya, apa Bu? Sangat bahagia karena memang jauh sebelumnya saya sudah menuntut gitu ya, beliau segera resign gitu, karena kami sudah tidak tidak nyaman gitu, karena kami paham bahwa riba itu memang haram, jelas gitu ya, dan memang waktu itu anak-anak sudah di sekolah Islam dan ada juga si kakak di pondok gitu. Kita ada diskusi sama anak-anak. Anak saya nanya, Bunda, bunga bank itu haram nggak? Iya haram. Terus ayah kerja di bank itu gimana? Itu saya nangis. Terus dia nggak tahu, tapi suami saya nggak tahu. Soalnya kan dia berangkat terus gitu ya, kemana-mana gitu kan. Terus saya bilang ke anak-anak, iya nanti kita doain ayah ya, biar ayah mau berhenti gitu. Terus kalian sanggup nggak kalau seandainya ayah berhenti, kehidupan kita berubah gitu ya, kita nggak punya mobil bagus, kita nggak punya uang yang banyak, kita nggak bisa naik pesawat yang Garuda lagi gitu ya, kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, sanggup nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa gitu. Nah itu yang momen sebetulnya yang sangat membuat saya mendesak-desak terus gitu. Tapi kan awalnya beliau juga masih mikirnya gini, tunggu dulu ya Bunda, selesaiin dulu kerjaan ini, karena kan tanggung jawab dia dengan ke lembaga besar gitu ya, ini masih ada kerjaan ini gitu ya, selesaiin dulu ini gitu. Tapi udah paham dia dan mau, jadi kita udah bersepakat, tapi eksekusinya itu loh yang butuh waktu gitu. Terus saya juga waktu itu bilang, ya udah ayah cari persiapan deh kerjaan gitu yang lain gitu. Ini belum kenal MTR nih. Ya, cari kerjaan yang lain ya. Ayah kan posisinya sudah vice president. Kalau misalnya nanti kerjaan tempat lain kan ada posisi tawar menawar gaji nih. Jadi ayah kalau ditanya minimal berapa gitu. Terus saya bilang
kayaknya gini ya, minimal 20 juta deh gitu, minimal itu pokoknya minimal gitu. Kalau di bawah itu nggak usah ya, soalnya kita nggak akan cukup hidup kita, anak kita biaya sekolah berapa, makan kita, bayar emak, bayar listrik, semuanya gitu ya, nggak akan cukup, saya bilang gitu. Itu sih ininya sebelum kita kenal MTR. Baik. Sekarang saya tanya Bu ya, sekarang dengan keadaan Bapak sekarang, kondisi usaha masih cukup atau tidak Bu? Oh ya Allah, ini justru membuat saya sering menangis dan bicara terus sama suami sering, ya Allah ya, rasanya nggak pantas kita itu ya, kalau kita tuh nggak bersyukur gitu ya, naif banget kita, Allah itu sangat baik sama kita gitu ya, kita nggak punya mobil, ada mobil tapi nanti dipinjemin mobil gitu ya, 2 lagi gitu ya. Kita di Lombok punya anggaran yang kecil buat kontrakan rumah gitu ya. Ada yang ngasih rumah kita yang Masya Allah besar gitu ya, dan melebihi dari ekspektasi kami. Dan kenapa jadi begitu ya Mas? Jadi ceritanya ketika kita baru di Lombok, saya bilang ke suami, kita cari kontrakan yang tipe 36 aja. Kan kita butuh biaya buat anak-anak gitu ya, buat pendidikan. Kalaupun kita ada uang, kita harus saving buat anak-anak sekolah gitu kan. Iya gitu. Tapi alhamdulillah kita diberikan fasilitas untuk kontrakan rumah. Rumah itu kecil, tapi kita sering ngadain kajian di rumah. Terus saya bilang ke suami, ya kayaknya kita butuh cari rumah yang ada ruangan agak besar. Soalnya ini yang ngaji, yang ikut kajian dempet-dempet gitu kan. Iya ya, berarti kalau kita cari rumah yang agak besar sedikit ruangannya gitu. Masya Allah, ada yang memberikan kami pinjaman rumah gitu, yang memang sejak hari pertama kita ya menempati rumah itu, rumah kami selalu didatangi teman-teman MTR, teman-teman yang belum bergabung pun gitu. Terus kita kajian, kita diskusi, karena memang rumah itu diniatkan untuk umat gitu loh. Nah di situ yang pelajaran yang banyak kami dapatkan setelah hijrah. Kalau dulu kan rumah buat diri sendiri. Iya kan, nggak pernah mikirin ini buat siapa. Pokoknya kamar bagus, rumah bagus, buat kita gitu. Kalau sekarang sudah bukan buat kita, tapi buat umat, buat semuanya gitu. Alhamdulillah kebarokahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Ibu nikmati ya. Ya, Pak Bu, di posisi memang ketika pertama mungkin ketika meninggalkan jabatan itu, dari lingkungan khususnya mungkin dari orang tua, ada keluarga besar, ada nggak hambatan-hambatan yang membuat apakah benar nih harus mungkin ada selintingan atau misalkan ada beberapa hambatan-hambatan obstacle dalam bentuk omongan ya Pak ya dari keluarga, bagaimana Bapak mengcounter itu Pak? Silakan Pak. Baik. Kalau obstacle seperti itu pada umumnya pasti ada lah ya, apalagi ini terkait dengan kehidupan. Betul. Baik dari lingkungan yang terdekat. Mungkin kalau bagi saya pribadi, kami keluarga nggak ada masalah. Anak-anak juga udah dikomunikasikan. Yang bagi orang tua baik orang bapak ibu kandung maupun bapak ibu mertua juga udah kami mohon restu bahwa keinginan kami seperti ini. Kemudian kami pengen lebih mencari kebarokahan dalam hidup ini, sehingga apa yang kami niatkan, kami ingin lakukan ini, ya beliau pada dasarnya setuju, karena kami sudah mengomunikasikan baik-baik tujuan dari hijrah ini apa, dan juga untuk orang tua juga, sehingga pada prinsipnya halangan yang berat itu nggak ada. Alhamdulillah, malah mereka pada saat ini malah bersyukur, malah mendukung langkah hijrah kita ini. Alhamdulillah itu pada dasarnya nggak ada sih hambatan, karena memang udah bulat tekad kita, sudah nggak ada lagi yang bisa menghalangi pada waktu itu. Ya yang keinginan itu tadi, hijrah, lebih mendekatkan, lebih memantaskan diri, karena itu tadi mencari ridho itu aja tujuan kita. Jadi itu sementara gitu. Apapun omongan orang katanya, ini sok ustad, iya. Ini sok apa itu. Nggak peduli. Ada juga ya mungkin
Ya untuk apa sih kita dengar? Kalau mungkin di lingkungan apa, tetangga atau apa, mungkin ada juga sih. Tapi nggak ada urusan kan sama kita. Kita yang merasakan Iya, bukan dia yang ngasih makan kok. yang ngasih makan Allah Subhanahu Iya, wa taala. Allah yang kasih makan, kasih rezeki bagi kita. Buat apa kita? Jadi pada dasar tidak ada sih halangan atau hambatan bagi kami waktu melakukan hijrah itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tadi dapat cerita dari ibu bahwasanya pertama kali ada hal yang menyentuh berkaitan dengan anak-anak. Anak-anak menanyakan kepada ibu dan bapaknya, Bu, bagaimana riba itu? Dan itu sangat menyentuh hati sekali ya. Dan sekarang dikasih kebarokahan tiga semua putra putri berapa? 3 ya. Dan alhamdulillah semuanya menjadi hafiz dan hafizah. Kebahagiaan seperti apa yang ibu dan bapak rasakan? Tafadhol, siapa? Bapak boleh atau ibu? Ibunya boleh? aja deh, bundanya aja. Silakan. Ya, pastinya rasa syukur yang sangat besar ya. Dan selalu saya kalau cerita ini selalu ada air mata gitu ya, bukan karena sedih tapi karena bahagia gitu ya. Dengan keterbatasan ilmu kami gitu ya, yang dulunya nggak pernah mondok gitu ya, nggak paham agama dengan banyak gitu, Allah titipkan anak-anak yang sekarang hafiz Quran ketiga-tiganya. 30 juz, Bu. Iya. Masya Allah. Bahkan yang perempuan sudah 2 kali ya. 2 kali. Ya. 2 kali, maka saya bilang ya Allah, Allah sangat baik gitu ya untuk kami yang sebetulnya masih fakir dan banyak dosa ini. Allah masih mau memberikan dan percaya menitipkan anak-anak itu ke kami gitu ya. Jadi di awal kami hijrah sebetulnya beberapa orang protes gitu ya. Bunda, kok anaknya nggak diambil dari sekolah, nggak disekolahkan gitu. Anaknya kan pinter gitu ya, berprestasi. Kenapa ditarik gitu ya? Kan anak yang nomor 2 berprestasi gitu ya. Kemudian dia dulu kan tinggalnya di pondok yang internasional, Mas. Pondoknya aja pakai lift. Ya, begitu mewahnya sekolahnya waktu itu. Tapi ketika kita sampaikan Sebelum hijrah itu. Iya, sekolahnya di sana. ya di sana dia sekolah. Jadi kita sampaikan ayah mau hijrah, bunda pun sudah berhenti meninggalkan pekerjaan gitu ya. Karena kita mengharapkan ridho dari Allah gitu ya. Kita ingin sama-sama masuk surga, nggak mau masuk surga sendiri gitu kan. Mau nggak gitu, kalian juga ikut berhijrah gitu. Terus ditanyain, mau nggak Bang ikut kita ke ke pondok gitu ya, pondok tahfiz gitu. Mau Bun, dia bilang gitu kan. Terus kata anak saya yang nomor 2, pokoknya di mana ada bunda kita mau gitu. Nah akhirnya ini saya cerita ini ya, boleh ya kronologisnya ya. Jadi sebetulnya kami nggak pernah merencanakan setelah ayahnya resign ini mau ngapain. Pokoknya Bismillah, nggak punya tabungan banyak gitu ya, nggak punya bisnis yang besar gitu ya. Nah tiba-tiba saya udah ikut SPI yang kelas fundamental. Di situ saya ngerasa saya ini guru gitu ya. Saya ngerasa ternyata salah gitu ya. Saya itu punya tujuan anak saya jadi anak yang soleh. Tapi jalan yang saya kasih itu nggak menuju ke sana gitu. Maka kenapa? Salah satunya mungkin terhambat karena riba itu gitu. Maka setelah hijrah kita putuskan untuk anak-anak masuk ke pondok tahfiz. Nah kita telepon pondoknya, apa kata ustadznya, Ibu ini pondok bukan untuk anak-anak, jadi ini pondok untuk anak-anak yang sudah selesai SMA gitu ya, atau di perkuliahan. Jadi gimana Ustadz? Nah kalau anak-anak dampingin sama orang tuanya, Masya Allah saya bilang, boleh kami ikut Ustadz? Boleh, kata ustadznya. Langsung kompromi berdua gitu ya, dan butuh biaya kan di pondok itu. Kita nggak punya tabungan yang cukup, akhirnya kita jual tanah. Secara logika ya Mas, ketika kita hijrah, saya nggak punya pekerjaan, suami resign gitu, mestinya kami mungkin menjual aset yang ada untuk modal, ya kan, untuk biaya hidup gitu. Nah kami dijual tanahnya buat biaya mondok gitu. Nah alhamdulillah dikenalkan ke anak-anak, ini pondoknya sederhana, mepet sawah, mewah gitu ya. Mewah. Iya. Iya. Sangat sederhana. Jadi anak saya dibawa ke situ, mau nggak di sini? Mau. Terus saya bilang, ikhlas nggak meninggalkan
pondok mewahnya di sana yang pakai lift gitu, yang semuanya fasilitasnya lengkap, pakai AC semua gitu. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas, nggak lancar nanti di sininya. Iya Bunda, nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya di situ kita mondok bersama di Bandung waktu itu. Jadi persoalan bisikan kiri kanan itu pasti ada gitu ya. Tapi alhamdulillah, Bismillah, kita berangkat, tinggalkan semua, tinggalkan pergaulan yang lama, tinggalkan semua gitu, pindah, dan kita fokus waktu itu mendampingin anak-anak menghafal. Gitu. Berarti Bapak dan Ibu sekaligus jadi pondok pesantren. Iya. Nyantri. Iya. Alhamdulillah. Meninggalkan fasilitas yang sangat besar, meninggalkan kehidupan yang sangat luar biasa, di posisi yang sangat luar biasa juga, ya kan? Tapi dikasih kebarokahan, tiga-tiganya putrinya menjadi investasi paling besar, yaitu menjadi hafidhoh, yang insya Allah menjadi nanti ketika berhadapan insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi penolong-penolong bagi Bapak dan Ibu. Iya. Sekarang gini Pak Bu. Makna masyarakat tanpa riba bagi Bapak dan Ibu. Tafadhol. Saya duluan ya. Boleh. Karena harus pendapat masing-masing ini. Alhamdulillah bergabung di MTR sejak 2017. Langsung setelah resign itu langsung malah SMA MTR pertama kami di Bekasi. Bekasi di Aston Bekasi kalau nggak salah ya. Sejak itu mulai kita mengikuti semua event di hampir semua lah ya. Udah kita fokus ngikutin semua, belajar di MTR ini, belajar bisnis, belajar kehidupan, dan yang paling utama belajar menjadi lebih taat dan menjalankan semua syariatnya. Ya ketemu dengan orang-orang soleh semua, termasuk Mas Budi ini. Iya, jadi alhamdulillah dengan adanya bergabung dengan MTR, kita bergabung dengan orang soleh ini, kita harapkan kita dapat soleh juga. Nggak ada sih komunitas lain yang sudah kita ikuti juga yang seperti MTR ini, selalu mengajak ke kebaikan, selalu mengajak ke arah perbaikan diri, terus belajar, terus melakukan perubahan, update ilmu, baik ilmu sakofah maupun ilmu bisnis dan ilmu-ilmu yang lain kita pelajari. Dari itu kami sekarang lebih banyak waktu memang ya fokus berdakwah bersama MTR sejak mulai dari 2017 sampai dengan 2021 sampai dengan 2021. Ini udah berkali-kali pindah nih. Di pertama bergabung di MTR Bengkulu sebagai sekwil di Bengkulu, sekwil MTR Bengkulu. Kemudian waktu mondok kita bergabung di MTR Korwil Bandung. Kemudian sekarang bergabung di MTR Korwil NTB. Lombok. Seluruh daerah udah 3 Korwil, Iya, aduh. Jadi kita semakin banyak teman, makin banyak saudara. Jadi apalagi sekarang perkembangan teman-teman makin banyak. Jadi alhamdulillah juga makin banyak juga jumlah jamaah kita untuk berdakwah tabiat buruk berhutang dan khususnya riba juga. Alhamdulillah itu kalau mungkin dari saya. Mungkin ada yang udah. Ya, sejak kenal MTR ini banyak sekali ya perubahan yang kami rasakan gitu ya. Jadi MTR ini awalnya itu kan kita berpikir hanya urusan utang gitu ya. Tapi ternyata lebih dari itu. Jadi semua itu berubah gitu ya. Anak-anak kita berubah, keluarga kita berubah, masing-masing pribadi kita juga berubah. Pelan-pelan bergeser menjadi lebih taat pada syariat gitu ya. Karena memang hijrah ini kan prinsipnya yang pertama menguatkan akidah kita gitu ya. Kemudian lebih banyak belajar memahami syariah sehingga apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan syariah gitu ya. Jadi kelas-kelas yang diikuti ini walaupun ini mengulang gitu ya, pasti ada ilmu-ilmu yang baru.
yang kita dapatkan gitu ya. Sehingga memang mengejar ilmu-ilmu dari KSW ini yang di MTR ini memang sesuatu yang mungkin menjadi impian semua kita semua gitu ya, teman-teman MTR berlomba-lomba ingin mengikuti event-event MTR gitu ya. Karena memang ilmu yang diberikan itu memang bisa langsung diaplikasikan gitu loh, diduplikasi, diaplikasikan gitu ya. Dan tidak ini ya, semua kita tidak peduli siapapun gitu ya, mau strata apa, mau dia sarjana atau enggak, mau dia pedagang atau siapa gitu ya, semua ketika sudah bergabung di sini punya impian yang sama ya. Impiannya apa gitu ya, ingin mendapatkan keberkahan, ingin hidup yang di dalam keberkahan dalam rangka meraih ridho Allah. Betul. Jadi kalau dulu ketika mau hijrah kita mikir gimana nyekolahin anak-anak gitu ya, gimana ini makan kita, gimana semua gitu. Ternyata memang semua rahasia Allah gitu ya. Ketika kita berusaha memperbaiki diri, dari saya aja gitu ya, ketika saya ibunya memperbaiki diri, maka anak-anak langsung memperbaiki dirinya. Dan suami pun juga begitu. Maka ketika mengikuti event di MTR ini, hubungan suami istri itu pasti semakin baik. Ya, semakin baik, semakin mesra, semakin harmonis gitu ya. Kenapa? Karena kita disatukan gitu loh. Visi misi kita tuh jadi sama. Kalau dulu kan ada yang mau kemana, ada yang mau kemana gitu, nggak nyambung. Akhirnya ribut, ya kan. Kalau sekarang satu keluarga, satu visi. Jadi ayahnya, ibunya, anaknya satu visi, sehingga melangkah kemana-mana tuh enak gitu. Jadi tenang, dan alhamdulillah kita sepaket ya. Kemana-mana sepaket, ke Bandung sepaket, ke Lombok sepaket gitu, jalan kemana-mana satu paket gitu. Alhamdulillah nggak bisa disampaikan dengan kata-kata gitu ya. Kita sangat bahagia melangkah hijrah ini, menikmati hijrah ini bersama-sama ya. Sama-sama, dan dalam komunitas yang super keren ini. Super keren. Boleh kan kayak kekinian? Boleh. Iya, super keren. Iya, super keren dong. Nggak ada komunitas yang bisa mengajak ke arah surga, ke arah jannah selain di MTR. Apalagi sekarang kita di MTB, perkembangan MTR-nya sangat pesat juga. Dan juga masih banyak butuh masyarakat itu butuh diriayah, terutama mereka yang terkait dengan tabiat buruk butang nih. Sehingga tidak ada kata lain sih, memang ya di MTR bisa kita bertumbuh kembang menuju ridha Allah itu ya gitu. Masya Allah. Mas Fardi, Ibu, tadi di awal sempat ada cerita bahwasanya Ibu dan Bapak sempat ketika memang resign justru jual tanah dan mondok. Pastinya kan untuk penghasilan, tadi Bapak Ibu cerita, ini untuk makan gimana kan gitu. Ternyata masih hidup juga ya, Bu. Justru barokah ya. Maka sampai hari ini. Iya, apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa istiqomahnya terjaga? Kemudian Allah kasih pertolongan. Mungkin ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan dalam rangka menguatkan hijrahnya. Banyak juga yang orang-orang di luar sana hijrahnya terombang-ambing ya. Mungkin ada cerita yang bisa menguatkan teman-teman sekalian. Monggo Bu, Pak, silakan. Saya duluan ya. Ya, boleh. Apa lady purse nih? boleh terserah. Wah, nanti gantian dah. Lady purse. Tuh, kalau udah ikut MTR kan? Ya, jadi sebetulnya memang ujian pasti ada gitu ya. Melewati hari-hari yang sangat berbeda, yang dulunya kehidupan semua ada gitu ya, rekening selalu ada isinya, dompet selalu tebal gitu ya, tiba-tiba berubah gitu kan, pasti ada juga gitu ya ujian-ujiannya. Tetapi memang karena memang keyakinan ya, waktu itu saya bilang ke suami ya, niat kita ini karena ingin taat pada syariat Allah gitu ya. Nggak mungkin Allah akan menyanyiakan kita gitu, nggak mungkin gitu. Insya Allah akan ada jalan, selalu ada jalan buat kita gitu. Itu yang membuat kami yakin, karena memang hijrah ini karena ingin taat pada syariat, bukan apa-apa gitu, bukan ikut tren-tren gitu ya atau apa gitu.
Maka memang kuncinya adalah kami terus belajar. Karena kami bukan siapa-siapa gitu ya. Ekonomi yang dipahami ekonomi kapitalis. Saya ini kan suka baca ya. Baca parenting karya orang barat gitu ya. Bukan pengarangnya bukan muslim gitu. Maka memang otak kita ini udah kacau sebetulnya gitu ya, dijejeli sama ilmu-ilmu yang bukan berlandaskan pada Islam. Maka dari situ kami paham betul, seperti saya sebagai ibu paham betul saya nggak punya ilmu gitu ya dalam mendidik anak-anak yang sesuai dengan syariat. Maka kami kejar itu ilmu. Jadi yang kami pikirkan waktu itu bukan mikirin gimana bisnis kita, gimana kita ini enggak. Pokoknya di mana ada ilmu di situ kita kejar. Maka dari Bandung itu kita ke Bogor ya Mas. Alhamdulillah ya dikasih kesempatan yang banyak buat belajar. Ketika di Bandung ada kelas-kelas kita berangkat jam 3 subuh kita berangkat dari Bandung ke Bogor belajar, ntar malam pulang lagi ke pondok gitu ya, terus menerus. Dan ketika memang niat kita mau belajar gitu, kayaknya pintu-pintu ilmu itu terbuka gitu loh. Nah jadi dengan ilmu itu akhirnya membuat kita semakin kuat. Itu yang pertama, otomatis kan keyakinan kita pada Allah itu semakin kuat gitu ya. Nah yang kedua memang selain mencari ilmu, kita berdakwah gitu. Jadi memang berkomunitas dan berdakwah. Karena apa? Dengan berdakwah itu kan kami juga belajar. Ketika kita bicara gitu sama orang gitu, itu sebetulnya introspeksi buat diri kami sendiri gitu ya. Jadi memang betul-betul nggak bisa lepas dari dakwah dan ilmu. Itu sih yang membuat kita kuat gitu. Dan anak-anak pun juga belajar gitu. Jadi kan anak-anak nggak pernah pegang HP waktu itu ya, dibatasin. Tapi kan sekali waktu juga kita berikan. Nah kita rekomendasikan misalnya YouTube siapa gitu ya. Kemudian apa tujuan megang HP itu buat apa. Jadi apa-apa yang kita lakukan semua itu ibadah gitu, sehingga apa-apa yang kita lakukan dapat pahala gitu. Maka anak-anak ikut gitu. Kalau saya lihat YouTube siapa gitu ya, anak-anak juga sama-sama gitu. Jadi kita belajarnya sama-sama. Dan kami pun belajar sama anak-anak gitu. Anak-anak kan bacaannya lebih bagus dari kita. Anak-anak juga dari kecil sudah belajar Islamnya duluan dari kita. Jadi kadang kita nanya ya sama anak, ini benar nggak bang? Ini gini-gini? Iya bunda, enggak. Karena memang ilmu itu dari siapa aja ya mas ya, tidak terbatas gitu ya, kepada siapa kita ini belajar gitu. Kalau memang kayak kita sholat aja ya, anak kita yang imam gitu kan, salat tahajud mereka yang imam gitu kita. Tapi luar biasa kebersamaan kami yang utama itu mas. Jadi kita bisa kita puasanya misalnya bareng, bisa itikaf bareng, tahajud bareng, jadi semua bareng. Itu saya pikir itu rezeki yang tidak terukur. Iya gitu. Tambahan Pak. Baik. Ya, dulu pernah cerita bahwasanya pernah jualan kopi juga. Oh iya. Mangga tambahan. Iya. Benar. Menambahkan sedikit yang tadi. Memang kalau untuk istiqomah memang berat. Istiqomah itu. Kalau ringan kan istirahat. Oh betul. Iya. Iya. Ya, biar nggak berat dan juga biar tetap istiqomah di jalan itu, jalan hijrah ya ilmu. Ya kuncinya ilmu, memang terus belajar. Ya apalagi kita diwajibkan, ilmu menjadi wajib bagi kita muslim ini. Fardu kifayah. Fardu ain ya. Belajar. Fardu ain. Kemudian untuk mengaplikasikan ilmu itu ya mesti kita tularkan ya. Tularnya kan dalam bentuk terus berdakwah tadi. Kita selalu aktif. Jadi kegiatan hidup kita sekarang ada 3. Ya, 1. Bisnis, dakwah, ngaji. Iya, itu aja yang namanya. Iya, apa yang hidup ini harus dicari? Cuma 3 itu aja. Repot kayak dulu ya. Iya, enggak. Dulu pontang-panting. Iya, enggak ada yang. Jadi ternyata hidup itu mudah dijalani dan juga penuh berkah. Iya. Terkait dengan penghidupan ya. Setelah hijrah memang kita nggak ada kegiatan. Kegiatannya pada tahun itu 1 tahun ini mondok yang nggak ada penghasilan. Setelah dari mondok itu baru kita coba membuka ya kuliner lah, karena daerah kita daerah kopi, kita buka satu untuk
ya warung kopi lah ya. Nasi lemak. Warung kopi Vilko. Nggak boleh promo di sini ya. Boleh, silakan. Iya deh ya. Itu kopi. Setelah itu kita nggak begitu lama lah ya. Saya sebagai mungkin mantan profesional ya, sekarang ditawari lah, diamanai lah untuk mengurus suatu perusahaan di Lombok ini. Ya, usaha kopi kami alhamdulillah masih jalan, cuma keluarga ya menjalankannya. Kemudian fokus kita ya tadi, sekarang walaupun masih bekerja tapi fokus hidup sekarang ya tadi bisnis, dakwah dan ngaji. Itu Mas Budi. Masya Allah. Iya, saya sebenarnya pingin ngobrol lebih panjang karena kalau ngobrol sama Pak Suwardi sama Ibu ini nggak akan pernah selesai. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung lagi tentang prosesnya dan lain sebagainya. Semoga ini yang sedikit ini bisa menginspirasi banyak orang dan semoga menjadi amal jariahnya Pak Suwardi dan Ibu. Iya, sama-sama saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih, Masya Allah. Insya Allah yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu penonton pemirsa semuanya di Masyarakat Tanpa Riba TV. Insya Allah kita baca istighfar 3 kali ya Pak ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.